وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam daurah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Sebelum kepada kitab, mari kita untuk sebagai permulaan awal untuk besok, dan karena sekarang bertepatan malam tanggal 11, yaitu tanggal di mana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Ummina Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, beliau wafat di tanggal 11 Ramadan. Semoga kita mendapatkan barakah dari beliau, mendapatkan ma'unah dan mendapatkan pertolongan dari beliau, nanti diakuin sebagai anak-anaknya, karena umminya. Kita itu, beliau adalah ummi kita, ummul mukminin. Fatih hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitihi, khususan ila ummina Sayyidatina Khadijatul Kubra. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillah. Ya kana udhiya kana sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Kita masih masuk kepada sunnah yang ada di dalam surat setelah Al-Fatihah, pembacaan surat setelah Al-Fatihah. Yang selanjutnya adalah sunnah yang ke-16. Sunnah yang ke-116, ayakul akhir suratil mursalati amanna billah. Jadi ketika selesai kita membaca surat Al-Mursalat, kita disunnahkan untuk membaca amanna billah, yaitu pada ayat fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka di situ membaca amanna billah kalau dibaca di dalam ataupun di luar salat. Terus 117, ayyakula akhir surat ad-duha, untuk mengatakan di akhir surat ad-duha, di akhir surat ad-duha alhamdulillah, yaitu alhamdulillah. Jadi kalau selesai baca surat ad-duha, baik di luar dan di dalam salat, utamanya di dalam salat, maka membaca alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alhamdulillah. Wa ayyajharu, dan menjaharkan siapa orang yang membaca, baik makmum dan imam, bihi dengan perkataan ya amanna billah, alhamdu dan lain sebagainya. Oh, 118 belum ya. 118, ayaf'ala dzalikal munfaridu wal imam wal ma'mum. Ayaf'ala, dan mengerjakan dzalika, terhadap itu, mengerjakan terhadap bacaan-bacaan setelah ayat azab, setelah ayat nikmat, setelah surat Al-Qiyamah dan At-Tin, atau setelah surat Al-Mursalat amanna, atau setelah surat Ad-Duha alhamdu. Itu siapa yang membaca, yang melakukan itu al-munfarid, orang yang salat sendirian, wal imam, wal ma'mum, dan makmum. Jadi semuanya juga sunnah untuk membaca amanna billah di surat Al-Mursalat, di surat Ad-Duha alhamdulillah. Terus ayyajharu, dan harus mengeraskan siapa mereka, yaitu seorang yang sholat sendirian, imam ataupun makmum, bihi dengan bacaan fil jahriyati, di dalam salat jahriyah, Salat jahriyah maksudnya
Apa saja kemarin? Salat jahri apa saja? Subuh, Isya, Maghrib, Traweh, kusuf, Idain, Jumat, Istisqa. Terus yang 120, as-sujudu lit-tilawati inda qiraati ayati sajdatin. As-sujudu yaitu sujud lit-tilawati untuk sujud tilawah. Ini sujud tilawah maksudnya adalah ketika ada perkataan atau ketika ada kalimat sajdah, atau kalau di Al-Qur'an itu kayak gambar sajadah itu di sampingnya, itu disebut dengan ayat sajdah. Maka kalau baca ayat sajdah disunahkan untuk sujud tilawah. Inda qiraati ayatin sajdah, ketika membaca ayat sajdah. Contoh di surat Al-A'raf, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Maka disunahkan di situ untuk sujud tilawah, baik di dalam apapun di luar sholat. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sebenarnya yang paling sunnah adalah membaca sujud tilawah, bukan membaca ya, mengerjakan sujud tilawah. Kalau di luar sholat ya udah, kalau di luar sholat baca baca ayat sajdah di luar sholat, maka takbir Allahu Akbar, niat untuk sujud tilawah, habis itu sujud, bacalah terserah, baca alhamdulillah, baca apa, terus setelah itu bangun salam, udah selesai. Illa sajdati surati Shad, kecuali ayat sajdahnya surat As-Shad, kecuali ayat sajdahnya surat Shad, maka di situ tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Di mana? Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Di situ tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Lil imami, bagi imam, lil imami al-munfaridi, yang sendirian faqat, lil imami wal munfaridi, ini kurang anunya ya, kurang wawunya ya. Lil imami wal munfaridi, lil imami bagi imam, wal munfaridi dan orang yang salat sendirian. Lil imami wal munfaridi. Jadi bagi orangnya, bagi imam, bagi makmum, terus juga orang yang salat sendirian, maka sunnah sujud tilawah. Nah, ini kejebak kalau di Makkah sering ketika saya salat subuh, utamanya salat subuh, karena kalau salat subuh biasanya ayat-ayatnya panjang banget. Terus di situ ada ayat sajdah, imamnya Allahu Akbar, makmum semuanya ruku. Ada yang ruku, ada yang sujud. Setelah itu imam Allahu Akbar nerusin ayat. Bingung kita, ini mau selesaiin ruku apa kemana? Jadi makanya kalau bermakmum itu biasanya kalau di Makkah, saya di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, saya fokus aja dengerin nih orang baca ayat apa gitu. Karena kalau ayat sajdah pasti ada yasjudun, sajidin gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi meskipun nggak ngerti dikit lah antara sajad, yasjudun, sajidin dan lain sebagainya itu. Usjudu, ala yasjudu dan lain sebagainya. Pokoknya ada sajadah lah, sin, jim, dal, ngumpul itu udah Allahu Akbar. Ada yang sujud, ada yang ruku, udah pusing kitanya.
Kita ikut sujud takutnya imam ruku, kita ikut ruku takutnya imam sujud. Ketahuannya ketika apa? Ketika imamnya anu lagi Allahu Akbar. Oh, berarti sujud tilawah. Kalau sami Allahu liman hamidah berarti rokok. Ya itulah. Pusing banyak orang yang kayak gitu. Jadi turun bawah, turun. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ayyukarrira mengulang al-imamu siapa imam as-sujud terhadap sujud bitikraril qiraati dengan terulangnya qiraah. Dengan terulangnya qiraah. In amina kalau aman at-tashwisha terhadap waswas taswis alal ma'mumina atas makmum. Ini memang taswis ya. Kalau nggak janjian dulu ini, apalagi orang awam makmumnya, makanya bisa taswis. Ya kayak tadi, ada yang ruku, ada yang sujud tilawah. Yang ngerti sujud tilawah, yang nggak ngerti ruku. Maka in amina at-taswis. Kalau aman dari taswis, terganggu atau waswas. Taswis itu ya bingung lah. Terus 121. Nah, 122 yusannu fiha ma yusannu fi sujudis shalah. Yusannu disunnahkan fiha di dalam sujud tilawah ma apa sesuatu yusannu yang disunnahkan fi sujudis shalah di dalam sujud shalah. Maka disunnahkan di situ membaca apa yang sunnah dibaca di sujud. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi sunnah baca apa yang sunnah dibaca di dalam sujud. 123 ayyakula fiha dan ditambah di sini ya, ditambah dari selain yang apa? Selain dari subhana rabbiyal a'la fiha di dalam sujud tilawah Allahumma ktubli indaka biha ajran. Allahumma ktubli indaka biha ajran. Waj'alha li indaka dhakhran dhukhran waj'alha li indaka dhukhran wada' anni biha wizran wada' anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud alaihi salam. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud alaihi salam. Jadi ditambah ayat, ditambah doa itu. Jadi Allahumma ktubli indaka biha ajran, ya Allah uktubli tulislah li untukku indaka di sisimu biha dengan bacaan itu ajran terhadap pahala. Waj'alha li dan jadikanha terhadap bacaan atau surat ayat yang dibaca li kepadaku indaka di sisimu tukhran sebagai hal yang berat. Pahala juga sebenarnya zukhran, tapi yang memberatkan timbangan. Wada'anni biha wizra dan letakkan anni dari kami atau jauhkan dari kami biha dengan itu wizran terhadap dosa. Wa taqabbalha minni dan terimalah ayat itu minni dariku kama taqabbaltaha seperti engkau menerima min abdika Daud dari hambamu Daud alaihi salam. Itu lanjut 124
ayyarudda 'alal imami ayyarudda al-ma'mumu 'alal imami idza tawaqqafa aw sakata anil qiraah. Ayyarudda, dan harus menjawab al-mu'mumu, siapa makmum, 'alal imami, atas imam, idza tawaqqafa, ketika berdiam, aw sakata, atau diam, waqafa, waqaf, aw sakata, atau diam, anil qiraati, dari qiraat. Ayyarudda, harus membalas atau menjawab, al makmum, siapa makmum, alal imami, atas imam, idza tawaqqafa, ketika waqaf, au sakata, atau diam, siapa yang diam, siapa imam, anil qiraati, dari qiraah. Jadi kalau imam lupa terhadap bacaan, maka kita sunnah apa? Sunnah mengingatkan. Terus 125, yusannu lil ma'mumi, disunnahkan bagi makmum, yusannu lil ma'mumi qiraatul fatihati, apa, membaca surat al-fatihah, ma'al imami, berbarengan dengan iman, bersamaan dengan imam, idza alima, ketika tahu siapa makmum, annahu, bahwa sesungguhnya makmum, lam yudrik, tidak ketulungan, artinya tidak akan sampai, tidak bisa mengejar terhadap al-fatihah, lam yudrik, tidak bisa mengejar terhadap al-fatihah, ba'da ta'minihi, setelah aminnya imam, ba'da ta'minihi, setelah aminnya makmum, ma'al imami, beserta imam. Yusunnu, disunnahkan, lil makmumi, bagi makmum, qiraatul fatihati, apa, membaca fatihah, ma'al imami, bersama imam, idza alima, ketika tahu siapa makmum, annahu, bahwa sesungguhnya makmum, lam yudrik, tidak bisa mengejar terhadap al-fatihah, ba'da ta'minihi, setelah aminnya makmum, ma'al imami, beserta imam. Jadi disunnahkan kalau makmum itu sekiranya dia nggak akan ketulungan, dia nggak akan terkejar kalau dia baca fatihah setelah fatihahnya imam, maka disunnahkan makmum baca fatihah bareng sama imam. Contohnya ya terawih, jelas. Kalau terawih, apalagi pas baca al-kausar atau wal asri, idza jaa, itu kalian nggak akan ketulungan dah, nggak akan bisa ngejar untuk nyelesain fatihah. Terus sunnah ke 126, al-faslu bainas surati war ruku'i bisaktatin qasiratin, itu kurang taknya, kurang titiknya, bukan bisaknatin ya, bisaktatin qasiratin, yaitu pemisah atau jeda antara surat warruku dan ruku, bisaktatin qasiratin, dengan saktah jeda yang sedikit. Jadi antara surat yang kita baca dan ruku itu harus ada saktah, ada jeda. Wa ayyakuna, dan harus ada apa, jeda, biqadri subhanallah, sekedar bacaan subhanallah. Jadi satu tumak ninah. Satu tumak ninah. Terus ini sekarang kita lanjut kepada apa? Kepada ruku, kepada sunnah ruku. Sunnah raf'ul yadaini, syaratus sujud. Oke. Di dalam ruku, di situ jadi rukun setelah Fatihah adalah ruku. Ruku itu ya inhina, miring dikit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ruku, minimalnya ruku adalah ini ya, minimalnya ruku adalah sampainya tangan ke lutut.
Sampainya tangan dua tangan ke lutut. Cek. Jangan kayak gini. Yang penting Allahu Akbar. Ini nggak nyampe. Nyampe kayak gini. Nggak apa-apa meskipun kayak gini nggak apa-apa. Tapi paling sedikitnya, paling sedikitnya. Jadi kalau kurang dari itu kayak gini cuma berarti tidak sah. Jadi bagaimana tangan sampai kepada lutut. Tapi nanti kita akan bahas sunnah dari ruku. Nah, sekarang sunnah dari ruku 128. Itu dari 128 atau 127? 128. At-takbir lirruku, yaitu baca takbir pada saat ruku. Jadi kalau mau ruku baca sobung Pak, sobung. Lamun maturaan. Lanjut. At-takbir lil ruku, yaitu takbir untuk ruku. Terus sunnah yang 129, ayarfa yadayhi inda takbir, dan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Jadi ngangkat tangan ketika mau rukuk itu juga Nah, bukan cuma adat istiadat kalau mau takbir ngangkat tangan, enggak, tapi di situ disunnahkan untuk ngangkat tangan. Nah, dari kemarin kita ngangkat tangan, tapi sadar nggak itu bahwa itu sunnah sholat gitu. Terus ayyab tadi'a ar-raf'a wa huwa qa'iman, dan memulai terhadap mengangkat tangan wa huwa qa'imun dan sedangkan orang itu qaimun dari lagi berdiri. Jadi ngangkat tangannya itu pada saat berdiri. Bukan pas ngangkat tangan pas sudah nyampe di ruku. Tapi pas qaimun wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. 131. Ayyakuna ar-raf'u bihai'atis sabiqah, dan harus ada caranya ngangkat itu dengan cara yang sudah berlalu. Bihai'atis sabiqah, dengan cara yang sudah berlalu. Jadi ngangkat tangannya adalah dimulai daripada hamzah dari Allah. Jadi dari kayak gini kan, Allahu Akbar, nyampe ke bawah sampai istiqraruhu fir ruku. Nanti. Terus 132. Ayyab tadi'a, dan memulai siapa orang at-takbirah terhadap takbir inda awali huwi, ketika di awal al-huwiyi itu awal miring ya, condong. Pas lagi mau turun ke bawah itu kepala condong miring ke bawah, itu mau nunduk. Inda awwali huwiyin, ketika di awal nunduk, mau nunduk itu dimulai takbir. Jadi mau nunduk, tapi awal takbirnya itu harus pas berdiri. 133. Nanti saya akan contohkan langsung ya ketika sudah selesai. 133. Ayyamuddat takbira mattan, dan harus memanjangkan terhadap takbir mattan dengan panjang, ila istiqrarihi fir ruku, sampai istiqrar, sempurnanya fir ruku, di dalam ruku atau tidak tenggelam. Istiqrar maksudnya tenggelam di dalam ruku, ya nyampe kepada ruku yang paling yang sempurna, kepada sempurnanya ruku. Ila istiqrarihi, terhadap sempurnanya dia fir ruku, di dalam ruku. Sebenarnya istiqrar maksudnya tenggelam di dalam ruku, masa tenggelam di ruku.
Terus jadi takbirnya harus dari berdiri sampai nyampe ke tempat ruko, sampai kepada dia nyampe ruko, bukan cuma Allahu Akbar pas berdiri. Nanti saya contohkan kalau sudah selesai semuanya. Wa ayyajharal imamu bitakbiri, dan imam menyaringkan terhadap takbir. Imam menyaringkan terhadap takbir. Jadi imamnya menyaringkan terhadap takbir. Istiqrarihi, pada ukurannya ruku. Terus 135. Ayyan haniya lirruku inda mahadati kaffaihi mankibaihi. Gimana? Ayyan haniya, dan harus membungkuk siapa orang lirruku, untuk ruku, inda mahadati kaffaihi, ketika atau hingga sejajar telapak tangannya, mangkibaihi, terhadap dua lututnya. Inda maha dzati kaffaihi mangkibaihi, ketika sejajarnya kedua telapak tangan, mangkibaihi, terhadap dua lutut. Jadi membungkuk untuk rukuk hingga sejajar telapak tangan dan lutut. Jadi harus udah nanti saya contohkan dari takbirnya ya. Kalau sudah selesai sunnah rukuknya. Lanjut, sunnah selanjutnya 136. Ayyan takila, dan berpindah al-ma'mum, siapa makmum, ba'da tamami harakatil imamihi, setelah sempurnanya, ba'da tamami harakati imamihi, setelah sempurnanya gerakan imamnya. Ayyan takila, pindah al-ma'mum, siapa makmum, ba'da tamami harakati imamihi, setelah sempurnanya sempurnanya gerakan imam. Artinya makmum baru dia turun, baru dia rukuk setelah imamnya sudah sempurna di dalam rukuknya, sudah selesai dari gerakannya, maksudnya sudah sempurna di dalam rukuknya, sudah nyampe kepada derajat rukuk. Selanjutnya 137. Madduz zuhri, meluruskan. Madduz zuhri, meluruskan punggung. Madduz zuhri, meluruskan punggung. Terus 138. Maddul unuqi, meluruskan leher. Meluruskan leher. 139. Ayyakuna, dan harus ada ra'suhu, kepalanya orang, wa zahruhu, dan punggungnya orang, wa unuquhu, dan lehernya orang, mustawiyatun, adalah lurus, sejajar. Mustawiyatun adalah sejajar. Jadi kepala, punggung, leher itu harus sejajar. Kasofihati al-wahidati, kasofihati al-wahidati, seperti selembar kertas. Kasofihati al-wahidati, seperti selembar kertas. Kertas yang satu lembar itu sebenarnya. Kalau kasofihati, seperti kertas, al-wahidati, yang selembar, berarti selembar kertas. Jadi bagaimana kepala, punggung, leher sejajar.
Terus ini belum selesai masih adanya rukuk. Saya nanti jelaskan pas semuanya nyampe satu-satu. Selanjutnya nasbus saqaini, menegakkan dua betis. Nasbul fakhidaini, menegakkan dua paha. Menegakkan dua paha, artinya enggak leha-leho. Terus yang ke 141. Oh, 142. 142. Ahzu rukbataihi biyadaini, mengambil dua lutut, biyadaini dengan dua tangan. Mengambil dua lutut dengan dua tangan. Oke. Selanjutnya, ini nanti biar satu kaligus saja nyontohkan saya. 143. Tafriqur rukbataini, merenggangkan kedua lutut. Memisahkan kedua lutut maksudnya apa? Merenggangkan kedua lutut. Kalau faroko itu sebenarnya memisah, tafrik. Tapi kalau tafrik ya lebih enaknya merenggangkan kedua lutut. Jadi enggak nempel, lutut sama lutut enggak nempel. Terus 144. Ayyakuna at-tafriqu qadra sibrin, dan harus ada apa? Renggang sekedar satu jengkal. Satu jengkal, ya benar segini. Terus ini baru mau selesai ini. 145. Nah, 145. Tafriqul asabi'i, yaitu merenggangkan jari tangan. Merenggangkan jari tangan. Jadi jari tangannya bukan kayak giniin pas rokok. Nanti saya contohkan. Terus ayyakuna tafriqu qadra sibrin, dan harus ada apa? Renggang. Nah, yakunu ada tafrikun, at-tafriqu apa renggang, wasaton adalah renggang ya, wasat apa? Sedang-sedang saja, sedang-sedang saja. Artinya enggak terlalu kayak gini, tapi enggak juga terlalu mepet. Jadi enggak renggang banget, tapi enggak juga mepet banget. 148. Nah, 147. Tawjihul asabi' ilal qiblah adalah menghadapkan, tawjihul asabi', menghadapkan jari-jari ilal kiblati, terhadap kiblat. Jadi menghadapkan jari-jari ke kiblat. Menghadapkan jari-jari ke hadap kiblat. 148. 148. Ini sudah, nanti saya contohkan sampai sini. 148. Antakuna, dan harus ada apa? Jari jemari. Muntasyiratun adalah tersebar. Tersebar ala tulisaki, atas panjangnya, ala tulisaki, atas panjangnya betis. Ala tulisaki, atas panjangnya betis. Nah, oke, saya contohkan dari sunnah nomor 128 sampai sunnah 148 dari 20 sunnah.
Oke. 20 sunnah yang kita nggak ngerasa terhadap sebenarnya di situ ada sunnah. Yang pertama adalah takbir. Mulai takbir dari sini, dari kan kalau sholat kayak gini kan, cara megangnya seperti kemarin, bukan kayak gini, bukan kayak gini, tapi atau ada ulama yang mengatakan bisa kayak gini. Terserah. Tapi kalau yang ada di kitab kita kayak gini. Jadi dimulai Allahnya dimulai pada saat berdiri. Allah kayak yang kemarin. Kemarin gimana? Jari jempol ke sini lurus ke ini. Tangan ujung jari lurus ke ujung kuping. Ini lurus ke bahu, kepala agak nunduk. Allahu. Terus ketika sudah mulai takbir maka mulai nunduk. Terus ngambil tangan, letakkan tangan di mana? Di lutut. Dengan bukan kayak gini, bukan juga kayak gini banget, bukan kayak gini banget, tapi rata-rata saja. Terus jari jemari ini kalau bisa ngadap ke kiblat. Ngadap ke kiblat. Nah, ini juga nantinya dia lurus seperti lurusnya paha lagi. Betis antara betis dengan paha, paha dengan paha, betis dengan betis harus renggang. Udah selesai kayak gini aja. Nah, punggung, leher sama kepala sejajar, bukan kayak gini. Bukan kayak gini, tapi sejajar, seenaknya lah. Gimana sejajar gitu ya? Hah? Ya itu kan beda udah. Kalau memang orang bungkuk, memang pas takbir Allahu Akbar memang udah kayak gini. Emang kalau jalan kayak orang nyari sesuatu. Nyari apa, Nek? Semoga tidak lah. Saya soalnya nenek buyut semuanya enggak kok. Enggak ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Jadi bukan itu kan kayaknya keturunan juga. Semoga enggak lah. Nauzubillah udah. Kayak orang nyari. Sering kayak gitu saya. Cari apa? Aduh ya Allah, nauzubillah ya Allah. Ya tapi semoga Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah, yang manfaat, nggak nyusahin. Karena kalau panjang umur tapi nyusahin, kayak Quran rusak. Kalau udah orang tua itu panjang umur, tapi masya Allah ya kayak Quran rusak. Mau kita buang ya Quran, mau dibaca nggak bisa, ya udah taruh aja. Lanjut 149. Udah, itu tadi kan cuma Allahu Akbar nyampe ke bawah sudah 20 sunnah yang kita nggak rasa. Kalau sudah biasa kita nggak usah mikir ngerjain sunnah 20 sunnah itu. Ini nggak usah mikir ketika Allahu Akbar sampai ke bawah dah 20 sunnah. 149. 149 ay antujafia, itu harus menjauhkan antujafia mirfaqaika terhadap kedua sikumu, mirfaqaika terhadap dua sikumu, anjambaika dari dua sisi perutmu, jambun ini sisi pinggir perut. Jadi jangan rukuk kayak gini. Rukuk kayak gini.
Ini siku sama perut ngumpul. Jadi agak, nah kalau kayak gini kan enggak. Ini sama ini jauh. Tapi ada orang rokok. Enggak, ininya nyentuh gitu. Udah tua. Nah, ya ini baru nggak dibaca masih. Nggak dibaca masih. Belum selesai bacaannya saya. Wal mar'atu, dan perempuan tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan disentuhkan, mengumpulkan siku sama pinggir perut. Maka selesaikan dulu saya baca baru komen. Jadi kitab ini lengkap, aman. Gak akan beda dengan keseharian yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini ala madhabis Syafi'i, versi Imam Syafi'i, nggak akan beda. Dan di Indonesia itu kebanyakan madhab Syafi'i. Lanjut 150 ayyuhadiya, yaitu mensejajarkan bijabhataihi, dengan dahinya, maudi as-sujudi, terhadap tempat sujud. Jadi dahi lurus ke tempat sujud. Kan kita lihat tempat sujud, kita sudah tahu di mana sujudnya. Nggak mungkin sujud terlalu dekat, nggak mungkin sujud terlalu jauh. Kalau sujud sampai terlalu jauh ya terlentang itu. Kayak orang lagi push up, terlentang lagi. Kayak orang lagi push up. Nah, 151 ayyakula subhana rabbiyal azimi marratan. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih marratan, 1 kali. Jadi cuma baca 1 kali sunnahnya. Tapi dilanjutkan 153 sampai 152, al afdalu kaunuha salasan. Paling bagus, paling utama adalah dibaca 3 kali. Paling utama adalah dibaca 3 kali. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, nambah wa bihamdih nggak apa-apa, tapi kita seringnya tambah udah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lanjut, al afdalu kaunuha salasan. 153 ayyazid al munfaridu wa imamu man marra. Menambah siapa orang yang sholat sendirian dan imam man marra. Maksudnya imam man marra adalah imam yang makmumnya mau untuk dipanjangkan sholatnya, ila khamsatin, sampai 5 kali. Fatis atin, maka 9. Di sini ada fasab atin ya. Fasab in maka 7, fatis in maka 9, fa'ashrin maka 10, fa'ihda asyara maka 11. Maksudnya orang yang sholat sendirian atau imam yang makmumnya sudah ridha kalau sholatnya dipanjangin, udah biasa panjang, maka sunnah menambah bacaan subhana rabbiyal azimi ke 5 kali, 7 kali, 9 kali, 10 kali, atau 11 kali. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, jangan dilebihin. Udah 11 kali saja. Fa'ihda asyarah, maka 11. Karena kalau panjang nantinya nggak nggak sholat lagi. Kenapa nggak sholat lagi? Capek udah baca subhana rabbiyal azimi sampai 11 kali. Lanjut, selesai udah. 2 halaman, pas 2 halaman. Alhamdulillah. Jadi kita nanti akan melanjutkan kepada sunnah yang ada di dalam rukuk.
Jadi sunnah di dalam rukuk Allahu Akbar, lafal Allahu Akbar, lafal takbirnya sampai kita selesai, tangan nyampe kepada lutut. Tangan nyampe kepada lutut. Jangan sampai santuy-santuy. Terus leher, kepala, punggung semuanya lurus. Tangan jauh, siku kalau laki-laki jauh daripada perut dan lain sebagainya. Itulah sunnah-sunnah salat. Sudah berapa? 128 sampai 152. 25 sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini kayaknya harus lebih cepat nantinya. Soalnya udah malam ke 11. Pada malam ke-11 masih di 150. Sementara ada 500 sunnah salat. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengerjakan, mengamalkan apa yang kita pelajari, mendapatkan kesunahan dari solat, mengerjakan kesunahan solat diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Besok haul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majelis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan Allah akan maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.